Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kita masih dalam suasana Ramadan. Dan di Mutiara Pagi edisi Ramadan kali ini kita juga akan berdiskusi tentang bagaimana itu Ramadan, bagaimana kita tahu esensi dari Ramadan dan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, Ramadan, bulan ke-9 dalam kalender Islam, merupakan salah satu waktu paling suci bagi umat Islam. Tetapi apakah semua umat muslim di dunia ini merindukan bulan penuh ampunan ini? Bagaimana memanfaatkan keberkahan Ramadan dengan berbagai amalan untuk mendapatkan pahalanya? Nah, pagi ini saya sudah bersama dengan Ustadz Susianto. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kopiahnya agak sedikit miring, mungkin bisa dibetulkan Ustadz? Oh, dimiringkan? Lah, bukan gitu juga. Gimana? Oh, Ya. Kurang presisi. Oh, kurang presisi. Ya. Nah, iya, maaf. Cakep Ustadz, ya. Keren. Bisa dipakai Ustadz? Oh, iya. Oke. Sih. Ya. Dan pendengar, saya perkenalkan dulu, ini dia Ustadz Susianto yang kita tunggu-tunggu nih, akan membahas tentang satu tema tentang Ramadan diharapkan atau dicampakkan. Nah, dicampakkan kayak apa ini Ustadz? Kok Ramadan dicampakkan? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dulu jadi sebelum masuk ke acara Ramadan, Mbak, di bulan Ramadan ini kan semua orang-orang, para santri, siswa, anak-anak kita, bahkan orang-orang tua yang ada di masjid, di mushola, bahkan di rumahnya itu kan pada berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban, gitu kan, wa ballighna Ramadana wa ufir lana dzunubana wa ufir lana dzunubana. Dan itu memang sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana, ya Allah berikan barokah kepada kami. Fi Rajab, di bulan Rajab sudah kita lalui. Wa Sa'bana, dan bulan Sa'ban. Dan sekarang di akhir-akhir bulan Sa'ban kan mohon untuk diberikan barokah oleh Allah. Wa ballighna, dan sampaikan ya Allah umur kami Ramadana ke bulan Ramadan. Nah, setelah itu baru wafir lana dzunubana. Itu adalah doa yang sering dipanjatkan oleh pribadi kita, misalnya ya, saya pribadi ini pengen menikmati bulan Ramadan gitu kan. Tapi ternyata setelah nyampe di bulan Ramadan, apa yang terjadi gitu? What can I do for Ramadan? Apa yang sudah kita lakukan kepada di bulan Ramadan ini? Takutnya di bulan Ramadan ini kita malah berleha-leha. Kita mengharapkan nyampe di bulan Ramadan, tapi ternyata setelah nyampe di bulan Ramadan kita malah menyia-nyiakannya. Sama seperti begini. Misalnya saya punya sepupu gitu yang ada di Jakarta. Saya mengharapkan sepupu itu datang dong ke Sumeneb, ke Madura, sambil mampir di RRI gitu kan misalnya. Lihat ternyata setelah saya nggak bisa, saya habis Idul Adha saja. Ayo dong, saya kangen, dirayu, ternyata datang namanya sepupu itu yang di Jakarta. Tapi ternyata setelah sampai datang di tempat kita, ternyata ditinggal mancing, ditinggal ya ngopi sendirian, dia tidak diajak. Bahkan ketika bertamu duduk dia ngobrol tentang bagaimana keadaan di Jakarta, malah kita cuekin dengan main WA sendiri, main HP sendiri. Tentu dong dia akan kecewa gitu kan, katanya kangen. Itu kan lebay kayaknya, dibilang kangen tapi tidak menggunakan rasa kangen itu dengan sebaik-baiknya, malah dicuekin. Nah, itu yang ditakut-takutnya seandainya bahasa kita malaikat. Oh, genok ini mau minta disampaikan ke bulan Ramadan setelah sampai dikacangin. Iya, setelah nyampe di bulan Ramadan dikacangin gitu kan. Itu kan seandainya kita, perasaan kita bagaimana, tentu kecewa. Nah, mari kita berpikir bagaimana, apakah kita sudah mengisi Ramadan ini atau malah mencampakkan, itulah yang saya maksud. Sehingga
apa yang telah kita lakukan, kita merenung kembali. Ini kan sudah beberapa hari, sudah hampir pertengahan gitu kan. Apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Takutnya kita ngacangin, malah kita pergi kemana-mana, nggak ngisi dengan amal kebajikan, itu yang ditakutkan. Gitu. Ketika kita misalnya ada yang bertanya-tanya ya dalam benak kita, terus gimana? Ini kan masih ada sisa waktu loh, separuh lebih loh. Ketika kita misalnya sudah yang berlalu ini dari 1 sampai ke 13 atau bahkan ke 14, kita ngacangin, kita berpikir ulang. Biarlah enggak apa-apa. Ya kalau sudah kelewat itu terlanjur, yang lalu biarlah berlalu, sekarang adalah sekarang, kita perbaiki gitu kan. Sehingga seandainya orang yang PDKT itu yang atau suami istri yang sebelumnya kurang perhatian, kurang harmonis, diperbaiki dong ke belakang gitu. Kalau misalnya nanya bagaimana supaya kita bisa memperbaiki itu, kalau orang Madura itu bilang kita manusia mun sapi kan itu kan bode tongar gitu kan. Kalau kuda ada kendalinya gitu kan. Kalau manusia juga ada kendalinya. Mun sape ya tongar, manusia itu cacana gitu. Sebenarnya caca juga kan keluar karena hati. Dan power kita di manusia itu adalah hati. Hati itu bahasa Arabnya adalah kolbun, kolabayu kolibu yang berbolak-balik gitu. Jadi kalau kita sebelum ini menyia-nyiakan mencampakkan Ramadan, kita balik hati, kita ajari hati bagaimana kita bisa membalik hati itu, karena biar kita hidup tenang dan tambah baik. Ada di buku King of Book itu A Quality of Life, that's how we touch of heart. Kalau ingin memperbaiki hidupnya biar enak, tambah bagus ke belakang, kita harus bisa memperbaiki hati, gitulah. Hati kita yang diperbaiki. Dan itu sudah disinyalir loh, Mbak, di sudah 1400 tahun yang silam Rasulullah sudah begitu. Inna fil jasadi mudghah fa in salaha salaha jasadu kullu fa idza fasada fasada jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Jadi di dalam tubuh itu ada segumpal darah, segumpal daging, yang kalau daging itu baik maka baiklah anggota seluruh tubuh. Jika kalau itu jelek, rusak maka rusaklah. Jadi ini bukan keluar dari konsep ya, tapi bagaimana menjawab pertanyaan tadi. Kalau misalnya kita sudah beberapa hari ini mencampakkan Ramadan, bagaimana kita memperbaiki? Maka kita kembali ke hati kita, membolak-balikkan hati. Misalnya sama dengan misalnya kita dendam kita marah kepada orang tua kita karena mungkin ada sesuatu hal. Biasanya orang tua itu carebi gitu ya, carebi. Tapi bagaimana kita mau memarahi orang tua? Orang tua itu kan kayak Al-Quran rosak, dibaca tidak bisa, dibuang dosa. Maka bagaimana kita untuk mengendalikan amarah kita ke orang tua? Wong itu yang melahirkan kita 9 bulan ada dalam kandungan orang tua. Maka hati dibolak-balik. Ya Allah, kenapa saya harus marah sama orang tua, sama ibu? Dia yang melahirkan saya gitu. 9 bulan saya di dalam kandungan, saya disapinya, dan ibu itu adalah toilet pertama kita loh. Kita kencing di situ, ya Allah, di bahannya gitu. Nah, ini malah lagi kayak gitu. Jadi kita itu cuma example. Jadi bagaimana kita memberikan bisa mengendalikan hati. Kalau kita sudah bisa mengenal hati, membolak-balikkan hati, kita marah ke seseorang, kita balik lagi. Kadang ke anak itu karena anak tidak mengerjakan PR, kayak kobul, gitu. Padahal ya kita balik. Kenapa saya harus marah ke dia? Nggak biasa saja. Jadi dibolak-balik. Kita harus pandai membolak-balikkan hati, sebagaimana hati itu adalah kolbun, kolabayu kolibu yang berbolak-balik. Gitu. Nah, Ustadz Susi, bagaimana cara memperbaiki hati? Kalau tadi dikatakan kalau misalnya bagaimana hati kita itu jadi bersih, hati kita itu jadi bagus, karena kalau misalnya ada sesuatu yang jelek di dalam tubuh, sama seperti benalu ya, ketika itu kan merusak segalanya gitu. Cara memperbaiki hati gimana Ustadz? Apa ada dokternya? Dan kalau ada dokternya, tolong kirim alamatnya. Dokter hati itu ya diri kita sendiri gitu. Dokter cintaku kan gitu kan. Itu kan bukan dokter hati tapi. Itu bukan dokter hati itu. Jadi bagaimana kita supaya bisa memperbaiki hati? Saya rasa kita memperbaiki dulu untuk diri kita sendiri. Kita menggenggam hati kita. Kita menguasai diri kita. Itu lebih sulit loh, Mbak. Kalau kita misalnya ya seorang cowok yang playboy misalnya ingin megang hatinya cewek itu gampang. Hati dari mana? Saya dari Sumeneb, Mas. Loh, kalau sampean Mas, saya dari Jawa. Jawa mana? Jawaban dari doa-doamu gitu kan. Itu sudah bisa kena itu hatinya. Tapi kalau hati kita sulit itu, benar-benar ini bukan guyon. Itu sulit sekali untuk memegang hati kita sendiri, bagaimana kita menstabilkan hati. Nah, makanya bagaimana caranya? Ya banyak berzikir gitu kan. Misalnya mohon maaf, ada orang sekarang menjadi booming
di jarinya itu ada tasbih. Sebenarnya itu kan ingin membiasakan diri berzikir kepada Allah, bukan pengen dia, ya kecuali kita ketemu dengan orang di luar gitu. Itu pengen dipuji memang. Tapi kalau memang yang terbiasa ini, karena kita tidak biasa, ingin membiasakan diri gitu, ingin membiasakan diri, akhirnya bagaimana menggunakan alat, misalnya bagaimana kita membiasakan diri sholat malam, ya alarm dong gitu kan, atau misalnya minta bangunin ke suami atau ke keluarga. Nah, sama dengan menata hati, kita dulu misalnya saya sering loh Mbak, ketika di jalan itu di rumah karena ada pasar mau keluar itu bertumpuk di jalan, dan itu kalau diklakson pun nggak minggir. Saya itu kadang marah, tapi ketika dari sebelum lewat itu saya harus nggak marah, saya harus nggak marah. Sugesti ya. Sugesti masuk sudah. Akhirnya kita santai-santai saja. Jadi kita harus mengendalikan hati kita dulu. Nah, dan yang kedua adalah bagaimana kita membersihkan hati, dari apa? Dari berbagai banyak dosa, karena ada itu inna sawadul qulub laminadz dzunub. Jadi hati itu bisa, itu kan katanya hati merah gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bilang ke jenengan, nanti kalau sampai tidur tiba-tiba bangun, tiba-tiba ruangannya merah, jangan kaget ya. Kenapa? Karena engkau sudah ada di hatiku gitu kan. Jadi konotasinya katanya hati merah gitu ya. Ya, ketika misalnya hati kita dikonotasikan merah, tiba-tiba ada titik-titik hitamnya, lah itu adalah penyakit. Inna sawadul qulub laminadz dzunub, kata Nabi. Sesungguhnya hitamnya hati itu karena banyak dosa. Karena banyak dosa, tidak beristighfar. Dan yang paling bahaya itu, mohon maaf, bukan mengguru ya, cuma menyampaikan, yang paling bahaya itu adalah kita melakukan sebuah dosa kecil, kita bangga dengan dosa-dosa itu. Contohnya misalnya kita cowok ya, saya cowok melihat wanita cantik yang bahindul, yang cerita saya tadi lihat cewek cantik, padahal itu kan dosa, diceritakan orang lain bahwa seakan-akan itu tidak dosa. Padahal yang baik itu adalah, walaupun alhamdulillah kita tergelincir kepada dosa yang besar, kita bertaubat, kita sadar bahwa itu sebuah dosa. Kadang mohon maaf, ada sesuatu yang tren sekarang loh Mbak. Yang tren itu kalau kan cewek-cewek ada jilbab syar'i gitu ya. Sekarang ada ghaibah syar'i. Yang dikemas dengan dia itu ghaibah, membicarakan orang tapi dengan lafaz sekomu, dengan lafaz Allah. Subhanallah, tabarakallah, orang itu ya sekarang tambah genit, maklum sekarang dia sudah dia kan bisa dengan suaminya. Pokoknya naudzubillah, ya semoga kita ya jengi ya. Subhanallah, naudzubillah, innalillah. Bahasa Allahnya itu komu banget. Tapi apa yang dibicarakan tetap enggak. Itu yang bahaya. Jadi itu yang dikategorikan ghibah syar'i ya, Ustaz? Menurut saya pribadi. Ya, kalau tadi cara mengendalikan hati dan juga membersihkan hati, kalau misalnya hati kita jatuh gimana Ustadz? Jatuh gimana? Jatuh hati ya. Jatuh hati. Dan yang paling penting jadi mohon maaf ya, bukan untuk menilai orang lain ya, ini cuma sebatas bagaimana kita menelaah hati kita. Hati kita masih termasuk hati yang bebas dari benalu kata tadi, atau masih ada benalu gitu. Itu ada ciri-ciri yang tadi lanjutannya itu inna sawadul qulub laminadz dzunub, bahwa hati yang kotor itu, hati yang gelap itu, hati yang hitam itu karena akibat dosa-dosa. Nah, itu ada ciri-cirinya kita untuk mengetahui. Mohon maaf, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kita merasakan hakiki dan bahasa Maduranya, gimana ini hati saya sudah bersih atau belum gitu. Maka ada ciri-ciri yang pertama itu an la tajid minadz dzunub mafza'an. Orang yang hatinya kotor itu, yang hatinya hitam gelap, bintik-bintik hitam itu, ketika an la tajid minadz dzunub mafza'an, dia itu melakukan dosa dan itu tidak ada kaget sama sekali, tidak takjub. Starlet kalau ya, shock gitu kan, shock, tapi malah bangga. Itu ciri-ciri termasuk yang pertama. Semoga kita dijauhkan dari yang hal demikian. Oke lah, siapa sih manusia yang tidak bersalah dan dosa? Al-insan mahlul khata'un, manusia tidak salah dan lupa. Tapi ketika kita salah karena mungkin sebab lupa atau disengaja, kita merasakan bahwa itu ya Allah, itu dosa. Kita beristighfar. Nah, itu yang Allah sangat gembira, bangga dengan hamba tersebut. Itu salah satu cara untuk membersihkan hati ya Ustaz? Iya, untuk misalnya kan begini, kalau misalnya siswa sekarang
nilainya 40. Itu kan biasanya orang tuanya coba loh, Le, kenapa? Ubur-ubur ikan lele, coba Iya. Le, gitu. Belajar Le. Iya, belajar Le. Ini kenapa salah yo? Ini seharusnya begini Le. Itu kayak gitu kan, introspeksi kan istilahnya Iya, kalau dalam iya, hidup. iya. Kalau di ujiannya siswa itu kan anak itu kan kita melihat apa yang salah, gurunya kan memperbaiki ini Iya. itu begini gitu kan. Evaluasi ya, Ustaz, Evaluasi ya. betul. Sehingga enak lebih ini muter-muter ini. Ini kerjanya muter-muter. Sehingga enak gitu ya, dengan begitu kita mengevaluasi. Lanjutkan dulu nanti bisa di ini. Yang kedua itu saya pertama Allah tajid min dulu mau'izan walil mau'izati mauqi'an. Ketika ada mau'izah kebaikan misalnya saya. Jadi tidak harus dari seorang ustadz, dari seorang kiai, enggak. Maksudnya kalau itu baik, hudil hikmah min ayyubi'in. Ambil sebuah hikmah, sebuah pembelajaran pada kita, walaupun dari mana saja keluar, dari dubur ayam, dari bahasa Inggrisnya jeburi ayam, dari buritnya ayam saja, itu tidak bisa langsung kita buang loh. Tidak semuanya kotoran, tapi ada telur gitu kan. Jadi misalnya anak kita, jadi kan lagi kan, anak yang kecil itu loh, Bu, jangan lo bunda, jangan ngomongin itu kan dosa. Apa tahu apa udah anak kecil gitu kan kadang. Padahal enggak. Bagaimana undur makol awal tandur mangkol, lihatlah apa isi pembicaranya dan jangan melihat kepada siapa yang berbicara. Nggak harus dari seorang kiai, nggak harus dari seorang ustadz, tapi yang betul itu bagus. Lah ketika ciri-ciri hati yang kedua yang gelap itu, ketika ada suatu kebaikan, ucapan baik, itu tidak ngefek. Ya. Jadi, Kalau misalnya gini, Ustadz, kita kalau tadi dicontohkan membicarakan seseorang, tapi kalau misalnya kita curhat nih, kenapa ya orang itu seperti ini ke saya, kenapa ya saya diperlakukan seperti ini dan lain-lain, apakah itu juga termasuk gibah? Yang jelas dulu bahwa tidak membicarakan keburukan orang lain, walaupun orang itu memang melakukan. Kadang kan begini, jangan bicarakan orang itu, jangan. Kalau engkau ini beneran loh, ya itu yang disebut ghibah. Tapi kalau tidak ada diada-adakan, itu fitnah. Daripada senang fitnah kan mendingan senang fitness. Iya, sehat dan berotot. Kalau curhat cuma sekarang tempat curhatnya itu adalah orang yang baik. Kita harus bisa memilih. Ketika misalnya teman akrab sekalipun, suatu saat itu tidak bisa menjadi akrab. Ketika dia bermusuhan, bisa saja nanti disampaikan ke yang tadi kan sampaikan itu ya, kenapa dia memusuhi saya padahal saya tidak pernah salah gitu. Oh, dikasih solusi bagus sudah, tapi ketika ada kontra disampaikan ke yang tadi jadi musuh yang berikutnya. Karena ada konsep begini, Mbak, kalau pengen itu, ketika orang punya masalah kalau gitu ya kan, semuanya punya masalah, ada orang yang tidak punya masalah. Kalau pengen masalahnya itu enak, man syaka hammahu ilallah zala. Barang siapa yang punya masalah lalu diadukan kepada Allah, dihilangkan. Loh, di saat ini Ramadan ini kita adukan kepada Allah semua masalah. Tapi sebaliknya, man syaka hammahu ilan nas, ini yang ditakutkan. Barang siapa yang punya masalah lalu diadukan kepada manusia, diceritakan kepada manusia lain, zada, akan ditambah masalahnya. Itu yang ditakutkan. Tak kamarian gitu. Tak kamarian, terus berkelanjutan bagaikan rantai makanan gitu. Jadi kalaupun mau curhat ataupun kita mengadukan sesuatu itu jangan kepada makhluknya, tapi kepada Allah. Betul, betul. Kembali lagi ke hati tadi, Ustaz. Hati yang jatuh itu, Ustaz, ya. Jatuh hati. Jatuh hati ke siapa itu dulu? Ketika kita ilallah, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Betul. Kemudian hati kita jatuh nih pada seseorang. Apakah kita termasuk dalam kategori menduakan Allah, Ustaz? Loh, yang penting kita bisa memposisikan bahwa tetaplah Allah nomor satu, gitulah. Itu kan caranya gimana ini, Ustaz, agar tetap Allah di nomor satu gitu. Aku mencintaimu karena Allah gitu. Bukan aku mencintaimu karena kamu ganteng, kamu kaya dan lain sebagainya. Gimana? Iya, karena sebab ganteng nggak apa-apa, tapi juga karena Allah endingnya gitu kan. Biar supaya kita mampu seperti itu, kita merasa bahwa kita adalah tukang parkir. Tukang parkir di Masjid Agung itu kan. Bis mini masuk, bis long masuk, bis besar masuk, expander masuk semua. Dia menjaga semua loh, tapi dia sadar bahwa dia cuma menjaga, dia cuma menjalankan tugas. Ketika diambil ya sudah, dia tidak merasa memiliki. Biasanya begini, kadang banyak gini, mohon maaf ya, ini sudah lari ke masa-masa ya
para pendengar yang remaja-remaja mungkin ini yang lebih kena. Kadang kita ketika misalnya suka pada seseorang atau pada mobil lah, kita tidak memilikinya, kesannya luar biasa, ya kan? Kadang doanya yang saya ditakutkan itu adalah istidraj, adalah kita mohon ya Allah jadikan orang itu dengan saya ya Rabb, karena saya tidak bisa hidup tanpa dirinya, gitu kan? Kata yang malaikat, padahal kita tidak tahu bahwa orang itu adalah orang yang tidak baik buat kita. Akhirnya karena kita maksa, kayak anak kecil lah, kita punya anak kecil naik ke tangga, turun enggak bunda, turun, enggak, karena orang tuanya kesel, naik terus sampai tinggi kamu jatuh, tompos potong gitu kan. Nah, itu namanya istidraj, yang ditakutkan gitu, kita maksa kepada Allah untuk dijadikan dengan orang itu, taunya ya itu bukan yang terbaik. Tapi bagaimana kita berdoa ini, ya Allah, jikalau mobil misalnya, mobil expander, ini menyebutkan mobil itu ya Allah bagus untuk saya, dibuat dalam dakwah, dibuat dalam bersama keluarga dalam kebaikan, diselamatkan oleh Kamu, menjadikan saya selamat ya Allah, senang, jadikan mobil itu miliknya saya. Kalau tidak ada banyak bahaya, jauhkan saja. Begitu juga dengan laki-laki pasangan, ya Allah kalau itu cocok buat saya, dekatkan dengan caramu ya Rob, gitu kan. Itu masih menomorsatukan Allah itu, walaupun kita sudah cinta buta gitu. Ya, jangan buta, tapi karena kalau buta itu nggak bisa melihat. Terus tapi kalau orang itu terbaik buat saya ya Allah, kalau misalnya perempuan, dia bisa jadi imam saya ya Allah, dekatkan kepada saya ya Allah dengan caramu, karena Engkau yang Maha Kuasa. Gitu. Itu cara tidak menduakan Allah, tetap mencintai, jatuh hatinya nggak apa-apa, tapi tetap menomorsatukan Allah. Iya betul, ada apa namanya, syatar, apa ya, batas, apalagi ngaleng. Jadi saya mohon maaf tidak begitu tahu bahasa Indonesia, bahasa Madura, karena baru datang dari Jerman. Jerman gitu. Bubur ikan lele. Kita lanjut yuk. Iya. Ustadz, kembali lagi ketika Ramadan merasa tercampakkan, kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin Ramadan itu dengan amalan-amalan soleh, kemudian juga ibadah yang baik dan benar dan lain sebagainya. Bagaimana kita kembali restart walaupun sudah di pertengahan Ramadan ini, Ustadz? Iya, terima kasih. Jadi kan saya sudah bilang, kita harus memfilter hati. Ya Allah, saya sudah nyampe di bulan Ramadan ini, dengan doa saya Engkau mengabulkan ya Allah. Jadi bagaimana kita berpikir, kalau saya tidak isi dengan kebaikan, apakah saya nyampe di bulan Ramadan yang akan datang gitu. Semoga kita semuanya nyampe ya, bertemu kembali, semoga dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang tahun depan. Ketika sudah kita ada kayak gitu di dalam hati, apakah saya nyampe? Insya Allah. Kayak orang sekarang malas, sudah di masjid, assalatu wassalamu alaik, masih aja begitu, begadang, jangan begadang, dereng gitu kan. Malas mau sholat. Kalau orang itu berpikir, saya nyampe enggak ke maghrib besok? Saya kalau enggak segera sholat maghrib, saya nyampe, kan nafas ini keluar ke dalam juga. Ketika ke dalam sudah enggak dikeluarkan lagi, kita habis sudah. Enggak bisa kan? Wassalam. Iya, wassalam. Makanya subuh, kalau karena saya, nak subuh cepat. Masih jam berapa? Masih baru ada loh. Iya, nanti kalau kamu ndak nutut sama habis adzan kamu dijabut oleh Allah, apakah bisa mengerjakan subuh? Tak tinggal penyesalan gitu loh. Makanya dulu ada seorang ulama sufi itu malah dia tidurnya dia bikin jurang, kuburan sendiri itu tidur di dalam, tidur di dalam. Ketika dia malas beribadah, nanti saya akan di sini. Mumpung saya bisa bangun lagi, saya akan mengerjakan ibadah gitu lah. Jadi diimplementasikan ke Ramadan itu. Saya nyampe enggak ke bulan Ramadan yang tahun depan? Gimana kalau tidak nyampe? Oke lah, saya akan memperbaiki, saya akan nyari sanguna mate. Jadi mohon maaf ya, bukan nakut-nakuti para pemirsa dan pendengar, bukan nakuti semuanya, itu kita kan camat, calon mati. Jadi tinggal nunggu absen ya, Ustaz, iya gitu kan dengan kita ingat, dan itu Al-Quran sudah jelas Allah memfirmankan itu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu sembunyi, di dalam kamar yang kokoh sekalipun, di dalam benteng yang kuat sekalipun, di dalam coran sekalipun, di dalam besi, kalau ajal nyampe, bukan mohon maaf, bukan nakut-nakuti, karena begitu. Bahkan bumi juga 10 kali manggil-manggil kita untuk masuk. Ada di kiai yang punya syair itu, orang Pamekasan itu. Bumi ngulok sapenare sapolo kali saare tabu ambulok oloken sapenare terus. Jadi 10 kali, dan
dilanjutkan anak Adam ate nguasa nguna pate ni kata pangkila juda tenta cencir sama apa itu kan ada ayatnya sudah bahwa aina mata kun yudrikumul walaupun tuh fi burujim musayyadah kalau sudah ajal nyampe ya sudah nyampe gitu kan. Makanya ketika kita malas beribadah apalagi di bulan suci Ramadan ini yang pahalanya dilipat gandakan kita iya ya, gimana ya kalau saya tidak nyampe di tahun depan ya mumpung sekarang masih sehat atau nyampe di tahun depan tapi naudzubillah sudah stroke. Caca, gitu kan. Jadi kan mau nyampaikan misalnya sekarang mumpung sehat, ayo sampaikan jenengan berdakwah lewat TRR ini gitu kan. Kalau nanti sudah tidak bisa bicara, wih sehebat apapun presenter kalau sudah gitu. Kan tidak bisa. Naudzubillah, semoga diselamatkan oleh Allah. Amin. Itu Ustadz barangkali juga ini sebagai closing statement ya Ustadz ya tentang bagaimana kita benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan mengisinya dengan berpuasa, amal kebaikan, kemudian juga sedekah dan lain sebagainya, agar Ramadan ini benar-benar ada di urat nadi kita, Ustadz. Selalu dirindukan dan selalu diharapkan gitu, Ustadz. Walaupun datangnya 1 tahun 1 kali ya, Ustadz. Jadi kembali lagi kepada yang doa yang dikumandangkan orang-orang itu santri-santri di bulan Rajab itu kan endingnya adalah wafir lana dzunubana. Nah, di situ ketika kita sudah masuk ke bulan Ramadan, pertanyaannya ketika kita mencampakkan apakah kita mendapatkan ending itu wafir lana dzunubana dan ampuni dosa-dosa kami. Apakah Allah akan mengampuni dosanya? Makanya bagaimana caranya? Yakni itu sudah ada janji-janji Allah, janji Rasul bahwa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mungkin hadis ini semua para pendakwah ustadz itu menyampaikan ini, kadang sudah menjadi pasaran gitu kan, menjadi sebuah dalil pasaran. Tapi kalau ini dicermati bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan karena ungku ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Akankah kita masih menyia-nyiakan? Oh sudah itu. Oh, cobalah misalnya saya punya utang, sampai punya utang lah ke saya. Ustadz lah yang punya utang ke saya. Tidak mau ini. Misalnya saya jangan saya orang-orang punya utang ke sampean gitu ya. Loh, ini utangnya yang 1 juta, yang sebelumnya 150, 200 ribu, tapi yang 1 juta diminta sampai karena untuk pembiayaan anak yang kuliah gitu lah. Bayar 1 juta dapat utang. Sudah dapat utang, minta maaf, mohon maaf ya, saya lama utangnya. Oh ya makasih, sudah ya, utangnya yang lalu sudah saya anggap lunas. Sulit kan? Dihapuskan. Dihapus di yang lalu yang 1 juta ya 1 juta, yang kemarin 50 tetap loh dicatat dalam buku agenda besar utang si Ahmad. Ini Allah sudah memberikan sesuatu yang istimewa di bulan Ramadan, dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, baru predikat itu wafilana dzunub kita dapatkan kalau kita tidak mencampakkan Ramadan ini yang telah tiba kepada kita. Benar-benar kita mendapatkan al-afu ya. Iya betul, semoga. Ada lagunya nggak Ustadz? Gimana lagunya? Lupa saya. Lagunya Umairah yang tahu gimana Ustadz? Nggak tahu. Itu yang viral deh. Marhaba ya Ramadan. Itu viral sekarang itu. Iya. Baik. Nah, kalau itu kan itu penyambutan sebenarnya itu benar ya, itu jadi candaan padahal itu tertawa beneran, itu bukan meremehkan Ramadan, benar itu tertawa beneran itu kan karena pemalu mungkin orangnya itu ya, sampai tidak bisa itu. Pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, jika Ramadan menyediakan banyak pahala dan juga menawarkan ampunan bagi umatnya yang bertakwa, maka pantaskah kita tak mengharapkan atau bahkan mencampakkan Ramadan? Jika demikian, sungguh kita adalah ciptaannya yang merugi. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka, dan dibukanya pintu-pintu surga. Lalu, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Mudah-mudahan kajian pagi ini bisa menghidupkan hati yang mati agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka cakrawala berpikir kita agar lebih banyak tahu bahwa Islam itu indah. Terima kasih Ustadz Susianto. Sama-sama. Sampai jumpa di episode
berikutnya dengan topik yang berbeda yang lebih seru lagi. Iya, Ustaz. iya, mohon maaf. Ada satu yang mau disampaikan. Mohon maaf kepada para pendengar dan juga para pemirsa. Qad yurjal syekh burun wala bur'a lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi jika lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Iya. Ubur-ubur ikan lele, saya Diana dan Ustadz Susianto undur diri dulu ya Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.